Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang sistem pencernaan, khususnya zat makanan. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah ukuran makanan dari yang semula berbentuk besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Pada proses ini makanan dipecah dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana secara mekanik maupun secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan dari kelenjar pencernaan. Adapun organ pencernaan berupa mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, hati, pankreas dan kantung empedu seperti tampak pada gambar di samping. Adapun zat makanan yang mengalami proses pencernaan berupa karbohidrat, lemak dan protein. Berikut ini adalah tentang makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang higienis dan bergizi. Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi yaitu makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, vitamin serta mineral yang jumlahnya seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bahan makanan yang baik harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yang terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang di Indonesia komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan 4 sehat 5 sempurna. Kandungan zat gizi pada makanan dibedakan menjadi zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, terdiri atas karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, terdiri atas vitamin dan mineral. Berikut ini adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Di sini ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Pertama, kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen organik yang tersusun atas unsur C, H, dan O. Karbohidrat dapat disimpan di dalam tubuh sebagai glikogen. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Kebutuhan karbohidrat bagi tubuh manusia sangat tergantung dengan berat dan ringannya pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Karbohidrat dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Adapun olahan makanan yang menjadi sumber karbohidrat misalnya adalah roti, bihun, sirup, dan manisan. Di dalam tubuh, karbohidrat berfungsi sebagai sumber kalori yang mana setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Selanjutnya lemak. Lemak adalah senyawa organik dan tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Komponen penyusun lemak terdiri atas asam lemak dan gliserol. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9,4 kalori.
Berikut ini adalah fungsi lemak. Pertama, sebagai pelindung alat-alat tubuh. Kedua, sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Ketiga, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Keempat, sebagai penghasil kalori atau sebagai sumber energi. Berikut ini akan dibahas tentang jenis-jenis dari asam lemak. Yang pertama adalah asam lemak esensial. Asam lemak esensial adalah jenis asam lemak yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Dua jenis asam lemak esensial yang ada di dalam tubuh manusia adalah asam lemak linoleat dan asam lemak alfa-linoleat. Keduanya adalah asam lemak tak jenuh ganda berantai pendek dengan 18 rantai hidrokarbon. Sumber utama asam lemak linoleat adalah kacang-kacangan dan biji-bijian berlemak seperti wijen dan biji rami. Yang kedua adalah asam lemak non-esensial. Asam lemak non-esensial adalah jenis asam lemak yang dapat disintesis oleh tubuh, baik melalui berbagai reaksi biokimia atau mengubah asam amino esensial seperti alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Asam lemak non-esensial adalah lemak jenuh atau lemak tak jenuh. Contoh asam lemak non-esensial adalah asam arakit, asam stearat, dan asam palmitat. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis lemak. Yang pertama adalah lemak nabati. Lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tanaman. Adapun contoh sumber lemak nabati adalah minyak kelapa, minyak kacang-kacangan, dan minyak biji matahari. Selanjutnya adalah lemak hewani. Lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan. Adapun contoh sumber lemak hewani adalah lemak sapi, lemak kambing, dan minyak ikan. Sekarang kita akan membahas tentang protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa jenis protein mengandung unsur sulfur dan fosfor. Komponen dasar protein adalah senyawa organik sederhana yang disebut dengan asam amino. Protein sebagai sumber energi dapat menghasilkan 4,1 kalori dalam setiap 1 gramnya. Berikut ini adalah fungsi protein. Yang pertama adalah membentuk antibodi. Yang kedua, membangun sel-sel yang telah rusak. Yang ketiga, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Berikut ini adalah jenis-jenis asam amino. Yang pertama adalah asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Jadi jenis asam amino ini harus didatangkan dari luar tubuh. Misalnya adalah histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Yang kedua adalah asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat dibuat di dalam tubuh manusia. Bahan bakunya berasal dari asam amino lainnya. Misalnya adalah alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin.
Berikut ini adalah jenis-jenis protein. Yang pertama adalah protein nabati. Protein nabati adalah semua jenis bahan pangan baik segar maupun hasil olahan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan. Bahan pangan yang mengandung protein nabati adalah biji-bijian seperti padi, jagung, dan gandum. Umbi-umbian misalnya adalah singkong, talas, dan ubi jalar. Kacang-kacangan misalnya adalah kedelai, kacang tanah, dan kapri. Kemudian hortikultura misalnya adalah aneka sayur dan buah. Kemudian rempah-rempah misalnya adalah merica, lada, dan jahe. Yang kedua adalah protein hewani. Protein hewani adalah semua jenis bahan pangan baik segar atau hasil olahan yang berasal dari hewan. Adapun contoh bahan pangan yang mengandung protein hewani adalah daging unggas seperti ayam, puyuh, merpati, dan itik. Kemudian daging sapi, daging kerbau, dan daging kambing. Sekarang kita akan membahas tentang vitamin. Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, namun dapat diperoleh dari makanan. Setiap vitamin mempunyai tugas spesifik dalam tubuh. Secara umum, vitamin berfungsi sebagai zat pengatur pertumbuhan dan juga pemeliharaan kehidupan. Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari suatu enzim. Sebagian besar koenzim terdapat dalam bentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein. Pada tahap pemrosesan dan pemasakan, banyak vitamin yang hilang bila menggunakan suhu tinggi, permukaan makanan bersentuhan dengan udara, dan menggunakan bahan alkali atau basa. Kehilangan vitamin dalam proses memasak dapat dicegah dengan cara menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi, waktu memasak yang tidak terlalu lama, menggunakan air pemasak sesedikit mungkin, menggunakan pemotong yang tajam dan pemotongan tidak terlalu halus, panci memasak ditutup, tidak menggunakan bahan alkali dalam proses pemasakan, dan sisa air perebus digunakan untuk masakan lain. Berikut ini adalah jenis-jenis vitamin beserta sumber dan fungsinya. Di sini ada vitamin A, disebut dengan retinol atau beta karotin. Di antara sumber vitamin A misalnya susu, telur, dan hati. Adapun fungsi vitamin A di sini adalah mencegah penyakit mata. Kemudian vitamin D atau kolekalsiferol. Adapun sumber dari vitamin D misalnya di sini adalah telur, minyak ikan, dan susu fortifikasi. Sebenarnya tubuh manusia juga bisa membuat vitamin D sendiri pada saat mendapatkan cahaya matahari di atas kulit. Adapun fungsi vitamin D misalnya di sini adalah menguatkan tulang-tulang. Kemudian vitamin E atau tokoferol. Adapun di antara sumber vitamin E misalnya adalah minyak sayur, kacang-kacangan, kemudian biji gandum dan butir-butir gandum. Adapun salah satu fungsi vitamin E adalah sebagai antioksidan. Kemudian vitamin K atau phytomenadion. Adapun sumber dari vitamin K misalnya adalah sayuran berdaun hijau tua, telur, keju, dan hati. Kemudian fungsi dari vitamin K adalah membantu pembentukan protrombin yang sangat berguna dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Kemudian vitamin C atau asam askorbat. Di antara sumber vitamin C misalnya adalah paprika merah dan hijau, tomat, jeruk, dan bayam. Di antara fungsi dari vitamin C adalah membentuk kolagen. Kemudian vitamin H atau biotin.
Adapun di antara sumber vitamin H adalah ragi, telur yang dimasak, produk gandum utuh dan juga ikan. Fungsi vitamin H di sini adalah metabolisme protein dan karbohidrat serta memecah asam lemak. Kemudian vitamin M atau asam folat. Di antara sumber vitamin M misalnya adalah sayuran terutama yang berwarna hijau tua, produk gandum utuh dan juga jamur. Kemudian fungsi dari vitamin M ini diantaranya adalah sintesis protein dan materi genetik. Selanjutnya vitamin B kompleks. Di sini ada vitamin B1 atau tiamin. Sumber tiamin misalnya adalah roti fortifikasi, sereal, pasta, dan daging-dagingan. Fungsinya untuk membantu tubuh dalam mengonversi karbohidrat ke energi. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin. Sumbernya adalah daging merah, kacang polong, dan susu. Kemudian fungsinya untuk merubah karbohidrat ke energi dan menghasilkan sel darah merah. Selanjutnya di sini ada vitamin B3 atau niacin. Sumbernya adalah daging ayam, ikan, dan kacang-kacangan. Adapun fungsinya diantaranya adalah menjaga kulit tetap sehat dan penting untuk fungsi saraf. Kemudian vitamin B5 atau asam pantotenat. Di antara sumbernya adalah sayuran mentah, telur, dan produk susu. Fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon dan juga memelihara sistem kekebalan tubuh. Kemudian vitamin B6 atau piridoksin. Sumber piridoksin adalah kentang, pisang, dan juga kacang-kacangan. Di antara fungsi dari vitamin B6 adalah penting untuk fungsi otak dan saraf. Vitamin B7 atau biotin. Sumbernya adalah ikan salmon, daging merah seperti daging sapi, dan juga telur. Fungsinya adalah untuk proses pemecahan lemak, protein, dan juga karbohidrat. Selain itu juga berfungsi untuk komunikasi antar sel. Kemudian vitamin B9 atau asam folat. Sumbernya berupa kacang polong, sayur-sayuran berdaun hijau, asparagus, dan juga jeruk. Fungsinya adalah untuk membantu tubuh membuat sel darah merah dan juga dibutuhkan untuk membuat DNA. Kemudian vitamin B12 atau kobalamin. Sumber dari kobalamin adalah ikan, daging merah, daging ayam, dan juga susu. Fungsi vitamin B12 adalah membantu untuk membuat sel-sel darah merah. Selain itu juga penting untuk fungsi sel saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Mineral terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari. Contoh mineral makro atau makro mineral misalnya adalah natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Kemudian contoh mineral mikro atau mikromineral misalnya adalah zat besi, zinc, iodium, selenium, tembaga, mangan, fluor, kromium, dan molibdenum. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari mineral. Yang pertama adalah komponen penyusun struktur tulang dan gigi. Kedua adalah kofaktor atau metaloenzim dalam reaksi biologis. Ketiga, fasilitator penyerapan dan transport zat gizi. Keempat, menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Kelima, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Keenam, untuk penghantar impuls saraf. Dan ketujuh, sebagai regulasi kontraksi otot. Berikut ini adalah contoh-contoh jenis dan fungsi dari mineral.
Misalnya di sini ada natrium atau Na. Sumbernya adalah dari garam dapur. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian klorida atau Cl. Di antara sumbernya adalah ikan laut, telur, dan hati. Fungsinya sebagai elektrolit dan membantu produksi asam lambung. Kemudian kalium atau K. Sumber dari kalium misalnya adalah kacang tanah, pisang, kacang hijau, dan cendawan. Fungsinya untuk membantu keseimbangan cairan tubuh. Kemudian kalsium atau Ca. Sumber dari kalsium adalah susu, dadi, dan keju. Kemudian fungsinya untuk membantu membangun tulang dan gigi yang kuat. Kemudian fosfor atau P. Sumbernya ada pada dada ayam, susu, kacang-kacangan, kuning telur, dan juga keju. Adapun di antara fungsinya adalah diperlukan untuk metabolisme, kimia tubuh, fungsi saraf, dan otot. Kemudian magnesium atau Mg, sumbernya adalah ayam, daging lembu, dan juga sayur-sayuran hijau. Mg ini diperlukan oleh tubuh dalam pembentukan bahan genetik dan pertumbuhan tulang. Kemudian sulfur atau Es, sumber dari sulfur misalnya adalah kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga daging. Kemudian fungsinya diantaranya adalah untuk membentuk protein. Selanjutnya adalah zat besi atau Fe. Sumber dari zat besi misalnya adalah hati, kerang, ayam atau itik, dan juga ikan. Fungsinya adalah menyusun hemoglobin yang berperan dalam proses pengangkutan oksigen. Berikutnya adalah air. Air mempunyai peran yang sangat penting bagi tubuh manusia. Kandungan air pada tubuh bayi mencapai 75 hingga 80%. Sedangkan pada orang dewasa mencapai 60 hingga 65% untuk pria dan 50 hingga 60% untuk wanita. Berikut ini adalah fungsi air. Pertama, untuk mengatur suhu tubuh. Kedua, untuk melarutkan zat-zat makanan. Ketiga, membantu proses pencernaan. Keempat, pelarut proses reaksi metabolisme dalam tubuh. Kelima, mengangkut sisa metabolisme dari jaringan ke sistem ekskresi. Keenam, mengangkut zat-zat makanan dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Sekarang kita akan membahas tentang uji makanan. Pada tabel tampak bahwa untuk menguji glukosa digunakan reagen Benedict. Hasil positif menunjukkan perubahan warna menjadi merah bata atau orange. Kemudian untuk menguji protein diperlukan reagen Biuret. Hasil positifnya menunjukkan warna ungu. Kemudian untuk menguji amilum diperlukan reagen berupa Lugol. Hasil positifnya akan menunjukkan warna biru kehitaman. Sedangkan untuk menguji lemak dioleskan pada kertas buram, sehingga hasil positifnya akan menunjukkan transparan. Berikut ini adalah uji glukosa. Di sini ada sampel uji, kemudian diberi larutan Benedict. Setelah itu campuran dipanaskan selama 5 menit. Hasil positif akan menunjukkan warna merah bata. Kemudian uji protein. Uji protein dilakukan dengan cara menambahkan reagen Biuret terhadap sampel bahan uji. Hasil positif akan menunjukkan warna ungu. Kemudian uji amilum. Uji amilum dilakukan dengan cara menambahkan larutan iodin pada sampel bahan uji. Hasil positif akan menunjukkan warna biru kehitaman. Selanjutnya uji lemak. Uji lemak dilakukan dengan cara mengoleskan sampel bahan uji pada kertas buram. Apabila sampel tersebut mengandung lemak, maka hasil positif akan menunjukkan kertas menjadi transparan. Demikian pembahasan tentang sistem pencernaan khususnya zat makanan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.